ini kita akan membahas cara merawat mulut dan gigi. Nah, cara merawat mulut dan gigi itu sangat penting loh untuk kesehatan. Nah, mulut dan gigi itu merupakan dua bagian yang penting dalam kehidupan sehari-hari kita, dimana kita setiap harinya melakukan aktivitas yaitu seperti makan dan lainnya. Nah, kesehatan mulut dan gigi itu tidak hanya dapat meningkatkan percaya diri, tetapi dapat membuat kamu menikmati makanan itu menjadi lebih nikmat. Nah, selain itu, menjaga kebersihan mulut dan gigi juga dapat mengendalikan penyakit bawaan. Adapun cara-cara untuk membersihkan mulut dan gigi seperti menyikat gigi 2 kali sehari, menggunakan pasta gigi yang berfluorid, dan kemudian menggunakan obat kumur, dan rutin melakukan pemeriksaan gigi ke dokter yaitu dengan kurun waktu 6 bulan sekali. Nah, dan kurangi untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang manis ataupun makan-makanan yang mengandung alkohol, kafein dan lainnya. Nah, perlu diingat ketika kita sebelum tidur kita harus ingat untuk menyikat gigi, dan setelah makan kita juga dapat menyikat gigi. Makan dulu lah, capek kalau mulu. Coklatnya enak ya. Ngantuk pun, tidur dulu. Makan coklat ya? Emang kenapa? Nah, kalau kamu baru selesai makan coklat, kamu itu harus sikat gigi dahulu loh sebelum tidur. Kamu tahu nggak kenapa harus sikat gigi? Kenapa? Nah, karena setelah kamu makan, maka sisa-sisa makanan itu akan menempel di karang gigi kamu. Nah, nantinya akan menjadi menebal dan menjadi lemak dan menimbulkan bakteri. Nah, nanti kamu jadi sakit gigi. Kamu mau sakit gigi? Enggak lah. Nah, kalau gitu, kamu sikat gigi dulu ya. Oke, siap. Sebelum sikat gigi, aku mau tanya dulu deh. Sebenarnya kamu tahu nggak bagaimana cara memilih pasta gigi dan sikat gigi yang baik dan benar? Menurutku sih ini pakai nyaman aja sih. Nah, itu salah. Nah, adapun cara memilihnya itu, kamu itu harus mencari sikat gigi yang dimana memiliki ukuran yang sesuai dengan rongga mulut kamu, dan juga bisa sampai membersihkan gigi kamu hingga bagian belakang. Nah, untuk pasta gigi, kamu harus memilih pasta gigi yang mengandung fluoride. Nah, kamu tahu nggak apa fungsinya memilih pasta gigi yang mengandung fluoride? Enggak. Nah, fungsi dari pasta gigi yang mengandung fluoride itu supaya menjaga gigi kamu agar terlindung dari bakteri-bakteri. Nah, dengan adanya kandungan fluoride, maka gigi kamu nantinya akan menjadi sehat dan kuat, dan nanti tidak akan mudah patah dan keropos. Nah, mulai dari sekarang kamu harus pintar ya memilih pasta gigi dan sikat gigi yang baik dan benar sebelum melakukan sikat gigi. Oke? Oke. Sekarang kita masuk ke tahap dalam menyikat gigi. Kamu sudah paham belum bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar? Tinggal digosok aja sih. Nah, dan ini aku kasih tahu ya bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Nah, yang pertama, sediakan dulu pasta sikat giginya. Nah, untuk pasta gigi kita pakai secukupnya aja, jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Nah, kita cukup. Nah, kumur-kumur terlebih dahulu. Pertama, kamu menyikat gigi dari yang belakang dulu. Nah, bersihkan gigi geraham kamu. Nah, kemudian dari luar, lalu geraham yang di sebelah sini. Geraham, di sebelah sini. Nah, setelah itu kamu bersihkan dari luar. Setelah itu bersihkan gigi bagian atas. Dan bagian atas dan bagian depan. Ini bagian atas, bagian depan. Nah, membersihkannya dengan cara naik turun, atau dengan memutar. Semuanya kamu ya. Jangan lupa juga, jika kamu telah merasa bersih dari gigi kamu, nanti kita membersihkan lidah kamu. Nah, cara membersihkan lidah dengan menggunakan sikat gigi adalah kamu dengan cara mendorongnya dari belakang ke depan secara perlahan. Dari belakang ke depan secara perlahan. Setelah itu selesai, kamu buang.
setelah sikat gigi, nah aku akan memberi kamu obat kumur. Sebelumnya, aku mau tanya dulu sama kamu. Tahu nggak apa fungsinya obat kumur ini? Itu membunuh kuman. Nah, itu benar. Nah, ini aku kasih tahu ya lebih jelasnya lagi. Nah, sebenarnya obat kumur ini bisa membersihkan lebih mendalam lagi. Dimana jika kita menyikat gigi itu hanya membersihkan sebanyak 25%. Nah, jadi sisanya itu kita menggunakan obat kumur. Ini sangat berfungsi dan berperan penting untuk membersihkan sisa noda-noda yang ada di gigi dan karang gigi, dan juga dapat menyegarkan bau mulut. Sekarang kita akan mencoba bagaimana cara menggunakan obat kumur yang baik dan benar. Yang pertama, kita tuang sampai batas atas tutup botol. Tidak boleh terlalu banyak ya. Kamu tahu nggak kalau ini terlalu banyak? Ini kebanyakan. Nah, kamu tuang sedikit saja. Oke. Kamu tahu nggak kalau ini terlalu banyak? Itu dapat menimbulkan berbagai penyakit. Seperti nanti dapat berjamur di dalam mulut kamu. Nah, maka dari itu tidak boleh memakainya berlebihan. Pakailah sesuai aturannya ya. Nah, setelah itu kamu aplikasikan, kamu kumur-kumur sekitar 30 detik. Itu pakai obat kumur ini sebanyak 2 kali 1 hari untuk menjaga kebersihan mulut dan rongga mulut kamu dan menjaga bau mulut. Oke. Setelah tadi kita melihat bagaimana cara merawat gigi dan mulut, yaitu dengan cara membersihkan gigi dengan cara menyikat gigi dan menggunakan obat kumur yang baik dan benar. Sekarang kita akan masuk ke dalam penyakit-penyakit yang berada dalam mulut dan gigi yang biasa terjadi. Nah, kita simak videonya. Kamu punya pertanyaan nggak terkait seputar dengan cara menyikat gigi ataupun memakai obat kumur? Atau kamu pernah melakukan satu kesalahan atau gimana gitu? Atau ada masalah? Kak, aku pernah kejadian kan ketika menggosok gigi, pada saat membuang busanya itu kok ada keluar darah gitu. Oh, itu bisa terjadi oleh 2 faktor. Nah, faktor yang sering terjadi yang pertama itu ketika kamu menyikat gusi ataupun karang gigi kamu itu terlalu kasar ataupun terlalu kuat. Nah, maka dari itu aku tadi udah jelasin kan cara memilih sikat gigi yang baik dan yang benar. Kamu harus memilihnya yang lembut dan tidak kasar dan sesuai dengan rongga mulut kamu. Dan yang kedua, itu karena terlalu banyak noda ataupun sisa makanan yang menempel pada karang gigi kamu. Nah, maka dari itu, mulai dari sekarang, kamu jangan malas-malas lagi ya sikat gigi. Ingat, sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Oke, supaya mengurangi dampak sakit gigi ataupun yang kamu jelaskan tadi. Oke, sudah mengerti? Sudah. Ketika kamu telah terkena sariawan, kamu itu harus banyak mengonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, ataupun bisa memakai obat-obat yang ada di apotik. Nah, jika makin parah, kamu juga bisa konsultasi ke dokter. Nah, kamu tahu nggak hal-hal yang harus dihindari ketika kamu terkena sariawan? Nah, yang pertama, kamu harus menghindari makanan pedas. Kemudian, makan makanan yang asam, dan makan makanan yang memiliki pengawet yang tinggi. Nah, tapi aku pernah dengar, katanya kalau makanan yang pedas bisa membuat sariawan kita itu hilang. Nah, sebenarnya makanan pedas mungkin yang kamu maksud yang pernah dibilang itu seperti cabai. Nah, sebenarnya cabai itu ataupun makanan pedas itu sebenarnya tidak dianjurkan dan merupakan salah. Nah, contoh kecil kita ambil itu cabai. Nah, cabai itu memang mengandung vitamin C. Dan mungkin beberapa orang berpikir itu dapat menyembuhkan sariawan. Tetapi pada kenyataannya itu tidak menyembuhkannya, tetapi malah membuat rasa ataupun sensasi terbakar pada mulut kamu dan menyebabkan sariawan kamu itu makin parah. Nah, mulai dari sekarang jangan lagi ya, itu harus dihindari makanan pedas ataupun sejenis cabai ketika kamu mengalami sariawan. Sudah paham? Paham. Adalah video edukasi tentang menjaga kesehatan mulut dan gigi. Nah, maka dari itu, mulai sekarang kita harus saja menjaga kesehatan mulut dan gigi, mulai dari cara menyikat gigi, cara memilih pasta gigi, dan cara memilih sikat gigi yang baik dan benar. Nah, kita juga harus mengerti bagaimana cara menggunakan obat kumur yang baik dan benar, karena obat kumur itu sangat berfungsi bagi kesehatan mulut dan gigi kita, dan juga kita dapat mengatasi dan dapat mengetahui bagaimana cara menyikapi jika kita terkena penyakit yang sering berada di dalam rongga mulut. Demikianlah video edukasi tentang kesehatan mulut dan gigi dari saya. Sekian dan terima kasih.